Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada masyarakat yang tak kalah mistisnya dengan fenomena masyarakat pedalaman yang belum mengenal teknologi secanggih masyarakat kota. Banyak sekali bisa kita dapatkan klinik-klinik alternatif yang terkadang melakukan praktek pengobatan, di mana pada saat yang lain juga melakukan transaksi jual beli ilmu sihir. Salah satunya menjual jin penjaga dan pelayan yang dikenal sebagai khodam. Beredar mitos di masyarakat bahwa khodam merupakan makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin yang bertugas sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal manusia kemanapun manusia tersebut pergi. Khodam merupakan makhluk yang penurut pada sang penjaganya. Dipercaya khodam akan melakukan reaksi jika sang tuan atau pemiliknya mempunyai kehendak tertentu. Layaknya seorang pembantu yang akan memenuhi segala kebutuhan di rumah, jin-jin itu dipercaya dapat membantu urusan pekerjaan bisnis atau rumah tangga dan percintaan. Mereka juga meyakini ada jenis jin tertentu yang dapat memberi keuntungan dan keberhasilan. Syaratnya mudah saja. Ada yang mengaku dengan melakukan amalan seperti sholat sunat, sholat hajat, atau bertawassul kepada ulama atau wali bisa membuat seseorang bisa mendatangkan jin khodam. Namun, ada juga yang harus merogoh kocek dalam-dalam hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan jin khodam. Benarkah manusia bisa menjadikan khodam sebagai pelayan yang bisa disuruh kapan saja dan untuk apa saja? Lalu apa kaitannya korin dan khodam? Korin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jin yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan dikatakan bahwa korin itu mengikuti manusia sejak dilahirkan hingga ajalnya. Makhluk itu dianggap sebagai kembaran setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin." Hadits riwayat Muslim. Kata korin berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, pasangan, atau pendamping. Dalam kamus Al-Muhit disebutkan, korin artinya sosok yang selalu menemani dan menyertai. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti memiliki korin. Bahkan Rasulullah SAW tidak terkecuali. Cuma bedanya, korin Rasulullah adalah Muslim. Jin korin menurut para alim ulama bukanlah dari kalangan jin yang biasa. Jin korin yang kafir tugasnya tak lain hanya untuk menyesatkan manusia. Ia melalaikan kita dari sholat tepat waktu. Ia melalaikan kita dari jumlah rakaat sholat yang sedang kita laksanakan. Ia juga melalaikan kita dari ayat-ayat sholat yang tengah kita baca. Ketika manusia mati, korin akan berpisah dengan manusia kembarannya. Ruh manusia akan ditempatkan di alam barzah, sedangkan jin korin akan terus hidup sebagaimana umur jin yang ditakdirkan panjang usia. Apabila hari akhirat tiba, maka keduanya akan dihadapkan kepada Allah untuk diadili. Jin korin akan berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kesesatan atau kedurhakaan manusia. Untuk mengimbangi usaha korin ini, Allah utuskan malaikat. Malaikat yang akan membisikkan halal kebenaran dan mengajak berbuat kebaikan. Maka terpulanglah kepada setiap manusia yang membuat pilihan amal. Namun di balik fenomena korin ini, ada juga di kalangan masyarakat tentang jin khodam yang diyakini sebagai pendamping dan pelayan bagi tuannya, manusia. Sehingga banyak kalangan beranggapan bahwa sama saja antara jin korin dan jin khodam. Khodam merupakan jamak dari kata khodam dalam bahasa Arab yang memiliki arti pembantu. Khodam pun dapat diibaratkan sebagai pendamping yang selalu taat atau patuh kepada tuannya. Khodam ini adalah cermin dari orang yang dijaga olehnya. Pada ilmu spiritual kuno,
Khodam ini juga disebut dengan perewangan, yang berasal dari kata rewang yang artinya pembantu. Khodam, perewangan, dapat berada dimanapun majikannya berada. Khodam bisa menempati benda-benda tertentu yang memang disediakan untuknya. Khodam diyakini juga sebagai makhluk ciptaan Allah yang dari bangsa jin yang bertugas sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal manusia kemanapun manusia pergi. Khodam merupakan makhluk yang penurut pada sang penjaganya. Mitosnya, Khodam ini menurut paranormal seringkali bersemayam di benda-benda yang mereka sukai, seperti pada batu mustika atau batu bertuah. Dan konon, hanya manusia yang telah mencapai tingkat spiritualitas tinggi saja yang mampu mendapatkan benda yang mengandung khodam. Karena benda atau mustika yang berkhodam hanya berada di alam gaib, sehingga untuk mengundangnya, para ahli spiritual dan pengikutnya seringkali melakukan ritual-ritual sholat, puasa, dan tahajud dengan syarat dan pantangan tertentu. Ini adalah salah satu penyebab masih banyak umat Islam kurang memahami, bahkan luput dari konsep tauhid sebagai identitas jiwa dan raga kaum muslimin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadi, jin korin menurut pandangan syariat lebih jelas keberadaannya dan sudah Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Namun berbeda mitos yang tersebar di masyarakat tentang jin khodam yang tugasnya sama-sama menjaga manusia dan dia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi ini hanyalah sebuah anggapan masyarakat yang mengikuti fenomena adat tanpa didasari oleh syariat. Sehingga jin ini dianggap dapat memberi manfaat kepada manusia. Padahal kalau dipahami secara seksama, pada hakikatnya mereka adalah sama-sama jin pengganggu, penggoda, dan tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Karena sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai musuh, bahkan Rasulullah sendiri berlindung kepadanya. Telah diteguhkan dalam syariat bahwa setiap manusia memiliki korin yang berasal dari setan-setan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala qarinuhu rabbana ma ata'ituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya setiap diri manusia pasti memiliki korin dari golongan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Dalam riwayat lain dikatakan, korin itu masuk Islam sehingga tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap fitnah dan tipu daya korin. Rasul memberitahukannya agar kita bisa menghindari sebisa mungkin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa itu korin? Beliau menjawab, korin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Sebagaimana yang Allah firmankan, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan memerintahkan berbuat kemungkaran. Sementara Allah
menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Akan tetapi, jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin korin, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada sisi seseorang. Ada 5 karakteristik jin korin manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, jin korin tidak bisa menyakiti tubuh manusia atau membuat kesurupan. Yang kedua, jin korin tidak dapat diusir atau dibunuh dengan bacaan ruqyah atau lainnya. Yang ketiga, bisikan korin dapat dinetralisir atau diperlemah dengan zikir dan doa, namun tidak dapat dihilangkan 100%. Yang keempat, seluruh korin membisikkan kejahatan kecuali korin Rasulullah SAW. Dan yang kelima, bisikan korin sangat samar dan tidak dapat diajak berdialog. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu punya bisikan bagi anak Adam, begitu pula malaikat. Adapun bisikan setan adalah mengajak pada keburukan dan mendustakan yang hak, sedangkan malaikat adalah mengajak pada kebaikan dan membenarkan yang hak. Siapa yang merasakan adanya ajakan malaikat, berarti itu karunia Allah, hendaklah ia memuji Allah. Tapi siapa yang merasakan bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan terkutuk. Lalu beliau membaca ayat, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dialog antara 2 korin manusia yang berbeda agama diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika setan orang mukmin bertemu setan orang kafir dan ia melihat tubuhnya lemah, kusut dan kurus, ia pun bertanya, "Kenapa kamu bisa celaka begitu?" Setan orang mukmin menjawab, "Aku tak punya apa-apa. Jika ia mukmin mau makan, ia menyebut nama Allah. Jika mau minum, ia menyebut nama Allah. Jika mau tidur, ia menyebut nama Allah. Dan saat masuk rumahnya juga menyebut nama Allah." Setan orang kafir berkata, "Kalau aku makan dari makanannya dan minum dari minumannya dan tidur di kasurnya, makanya aku gemuk dan kamu kurus." Hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih. Kita tidak bisa mengislamkan korin sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, tapi kita bisa melemahkan korin atau setan sehingga ia tidak berdaya dan kita selamat dari ajakan buruknya. Berdasarkan sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bisa melemahkan setannya sebagaimana di antara kalian membuat lemah ontanya dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syekh Al-Albani nomor 3586. Pada hakikatnya, semua makhluk akan mati termasuk jin juga. Yang tidak akan mati hingga datangnya kiamat kelak hanyalah iblis, moyangnya jin. Sedangkan jin pada umumnya mati seperti halnya manusia. Sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW dalam rangkaian doanya berikut, "Ya Allah, untukmu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau, agar tidak menyesatkanku. Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semua mati." Muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka
dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka ketika dirundung berbagai masalah, Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak doa. Jika kita sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah akan datang perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Semoga dengan tayangan ini Allah menambah keimanan hati kita, agar dengannya kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah, membuka hati ini untuk terus berkaca pada diri sendiri, agar kebenaran dapat merasuk ke dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, teguhkanlah hati ini di jalan-Mu, karena tidak ada jalan lain selain dari jalan-jalan yang Engkau murkai. Ya Rabb dan Rasul kami, perkuatkan hati ini untuk memperjuangkan ayat-ayat-Mu dan sunnah utusan-Mu, dan kumpulkanlah kami para hamba-Mu di hari pembalasan nanti bersama para nabi, orang-orang yang syahid membela agama-Mu, serta orang-orang soleh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.